warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada informasi terbaru yang mengatakan bahwa salah satu Kiai Sepuh asal Mojokerto, yakni Kiai Asep Saifuddin Halim, beliau ini pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah daerah Pacet Mojokerto, dan beliau ini juga sekaligus putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Abdul Halim. Ini pernah direndahkan di depan publik oleh Habib asal Pasuruan ketika beliau ini menghadiri undangan salah satu Habib juga asal Probolinggo. Lantas bagaimana kronologi lengkapnya ketika Kiai Asep Saifuddin Halim ini direndahkan oleh Habib asal Pasuruan? Ya, begini kronologi lengkapnya. Kiai Asep yang dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah dari Mojokerto Pacet Jawa Timur ini diundang oleh salah satu Habib dari Probolinggo, namanya Habib Salim Quraisy, di mana Habib Salim Quraisy ini adalah mantan wakil Bupati Probolinggo untuk acara pengajian yang diadakan di rumahnya Habib Salim Quraisy daerah Probolinggo. Saat itu Kiai Asep datang dengan didampingi oleh insya Allah Habib Abu Bakar Assegaf dari Pasuruan Bangil. Hubungan Kiai Asep dengan Habib Salim Quraisy ini juga memang kalau jujur ya memang akrab sekali. Kiai Asep tiba di acara pengajian saat seorang Habib asal Pasuruan ini sedang berceramah. Nah, di saat Habib asal Pasuruan ini berceramah, tiba-tiba melihat Kiai Asep, yang mana Kiai Asep ini langsung diserbu dan langsung didatangi oleh massa yang mengunjungi pengajian pada waktu itu, dan mereka para jamaah ini langsung berdiri ketika melihat Kiai Asep Saifuddin Halim ini datang. Ya, mereka berdiri untuk menghormati Kiai Asep Saifuddin Halim. Ya, mereka menyambut kedatangan Kiai Asep. Sudah lumrah kalau ada kiai yang datang, ya karakter orang Jawa itu langsung merebut, menyalami dan mencium tangan seorang kiai. Dan dalam posisi ini yang disalami, yang direbut untuk diajak salaman, untuk diambil barokahnya adalah Kiai Asep Saifuddin Halim. Maklum karena Kiai Asep ini dikenal sebagai ulama besar yang kalau sekarang memiliki santri kurang lebih 14.000 santri. Selain itu, Kiai Asep adalah putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan juga salah satu pahlawan nasional yang ditasbihkan pada tahun kemarin 2023, yakni Kiai Haji Abdul Halim. Lah, ketika para jamaah ini berebut untuk meminta barokah dengan menyalami Kiai Asep, tampaknya Habib asal Pasuruan yang melihatnya yang sedang berceramah ini merasa masghul, atau masghul itu apa? Kesal gitu loh. Kesal. Mungkin di dalam benak Habib asal Pasuruan itu, kenapa
saya sedang berceramah, malah yang menjadi pusat perhatian adalah Kiai Asep, bukan ceramah saya. Dengan suara lantang, Habib asal Pasuruan itu tiba-tiba meminta massa yang berebut mencium tangan Kiai Asep untuk duduk, ya, untuk duduk. Jadi semua jamaah ini diminta oleh Habib asal Pasuruan yang sedang berceramah ini tidak usah menyalami dan menghormati Kiai Asep. Ya. Bahasanya kurang lebih gini, ayo duduk, itu Kiai Asep bukan siapa-siapa. Ucap Habib asal Pasuruan yang sedang berceramah tadi. Nah, otomatis itu disampaikan di depan publik, di depan jamaah, dan kalau kita amati ini mengindikasikan bahwa Habib asal Pasuruan ini merasa dirinya paling mulia gitu loh, dengan mengatakan Kiai Asep bukan apa-apa. Akan tetapi ketika Habib asal Pasuruan mengatakan semacam itu, namanya Kiai Jawa, Kiai Nusantara, ya tidak tersinggung, malah tertawa. Itu ya kronologi lengkap ketika Kiai Asep Saifuddin Halim ini direndahkan di depan publik oleh Habib asal Pasuruan. Lebih lengkapnya para sahabat semuanya bisa diakses di media Bangsa Online. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dalam menanggapi informasi ini, saya malah senang. Kenapa? Karena ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW karakternya dan akhlaknya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Asep Saifuddin Halim itu sendiri. Ketika direndahkan di depan publik oleh Habib asal Pasuruan, beliau tidak marah, beliau tidak jengkel, malah beliau tertawa. Ini sebenarnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ini dihina oleh kafir Quraisy, beliau sama sekali tidak marah. Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW ini mendoakan kepada orang yang menghina Nabi, mencaci Nabi ini agar mendapatkan hidayah. Salah satu contoh dulu pada masa Nabi ketika di Madinah, di gerbang pintu masuk kota Madinah itu ada seorang orang wanita tua atau nenek-nenek lah yang buta, itu mesti istiqomah standby di gerbang pintu masuk kota Madinah, ya. Dan nenek tersebut ya berulang-ulang lisannya mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah seorang orang gila. Lah, melihat nenek yang mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad tahu. Apa Nabi marah? Tidak. Apa Nabi jengkel? Tidak. Apa Nabi mempersekusi nenek tersebut? Tidak. Tapi justru Nabi Muhammad SAW ini setiap hari memberi makanan yang paling enak untuk nenek tersebut, ya. Tidak hanya memberi makanan saja, tapi disuapin nenek tersebut. Jadi nenek itu disuapin sama Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW ini mau meninggal, pesan kepada sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, di depan pintu masuk kota Madinah ini ada seorang nenek-nenek yang setiap hari saya beri makan. Tolong kalau saya tidak ada, apa yang saya lakukan sampean teruskan. Ketika Nabi sudah wafat, kebiasaan Nabi ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Lah sahabat Abu Bakar
ini ketika memberikan makanan kemudian menyuapin nenek tersebut sebagai melaksanakan amanah dari Nabi, akhirnya nenek tersebut komplainnya bagaimana? Loh, ini bukan makanan yang setiap hari saya makan. Akhirnya sahabat Abu Bakar kaget. Loh, kenapa? Iya, ini bukan makanan yang setiap hari saya makan. Ya, rasanya bukan begini, tangannya bukan begini, karakter menyuapinya bukan begini. Akhirnya sahabat Abu Bakar mengatakan kepada nenek tersebut, iya memang saya bukan orang yang setiap hari memberi makan dan menyuapin sampean. Akhirnya nenek tersebut tanya kepada sahabat Abu Bakar, lantas siapa setiap hari orang yang memberi saya makan dan menyuapin saya? Seketika itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang memberi makan sampean setiap hari, nyuapin sampean setiap hari di sini adalah orang yang setiap hari Anda caci, Anda katakan dengan sebutan orang gila. Si nenek ini terkejut, Nabi Muhammad? Iya, yang menyuapin, memberi makanan sampean itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu mendengar jawaban dari sahabat Abu Bakar, nenek tersebut yang asalnya kafir Quraisy ini seketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Jadi langsung masuk Islam karena akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan banyak cerita-cerita yang lain yang menggambarkan bagaimana sikap dan karakter serta akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi informasi ini saya malah tambah senang karena masyarakat jadi tahu siapa sebenarnya yang pantas menyandang keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.